I was there like, ayo. Aku menang tuh karena kamu ada. Sure. Kok gitu? Tapi kan kamu secara pekerjaan kan you have a job. Yang penting bukan jobless ya, yang penting nggak ada kerjaan atau bergantung sama orang tua. Ya, bukan dipaksa, tapi rasanya kayak agak harus pergi gitu. Udah. Hai guys. Oke, jangan salfok sama muka gue daripada gue kebakar. This is not important. Yang penting adalah conversation-nya. Ya nggak? You made it important. Enggak, soalnya nanti dipikir kayak, kenapa tuh mukanya? Kok jelek? Kok tua? Kok ini? Kok itu? Salah semuanya pokoknya. Pasti pertanyaannya kenapa dipasang krem aja sih, bukannya tua atau jelek. Nanti kayaknya itu cuman... Enggak, karena kan matahari di Bali kenceng banget. Bener, tapi kan... Terus ini sunblock yang pokoknya terserah deh. Besok harus camik karena besok itu mulai rangkaian acara yang pertama. Sekarang kita mau apa nih? Reaction ya. For the first time kamu manicure and pedicure. It wasn't that bad kan? Just cutting your nails. Exactly. Terus dirapin, dibersihin. Tuh bagus kamu. Jadi besok-besok kamu gini-gini tuh bagus. Tuh kakinya juga rapi. Dah. Anything for you lah. Oke. Cie. Oke, show me. Pertemuan pertama. Oh my god, my face. Yang paling atas apa? Atas Atas apa sih? Yang di atas apa ya? Nah, Cantik aku dulu ya. Itu. Cantik aku dulu ya. Enggak yang bukan, bawah. paling atas yang sama Mika. Ada cinta. Sama Misha Putri. Putri Duyung ya, cakep-cakep sakti ya. Putri Duyung di tengah, cakep-cakep sakti yang di bawah. Terus yang di atas tuh nada cinta. Nada cinta. Aku dengarnya ada cinta. Nada. Kamu emang di belakang aku berdiri. Kamu udah ngeliat masa depanmu ya soalnya. Tapi udah bentuk ngobrol sama sekali dulu. Enggak, targetnya yang lagi diliatin itu soalnya waktu itu. Terlalu ini dia, punya ruangan sendiri. Nggak boleh masuk, yang laki-laki nggak boleh masuk. Enggak. Bukan diva, but I think dia itu memang banyak kerjaan. Aku tuh orangnya tipe yang gak mau ganggu. Dan memang dia kelihatannya sih nggak mau diganggu sih. Cakep-cakep sakti dia jarang banget di set. Dia tuh benar-benar datang satu scene langsung pergi dia. Lebih banyak yang Putri Duyung. Ya, Putri Duyung. Banyak, iya. Sama dia ada banyak scene sama 3 cewek yang lain. Kayaknya terakhir kali, ya jadi ini, oke. Oh, ini party MD ini. Jadi pas kita ketemu di sini, ini kayaknya 3 tahun atau 4 tahun setelah kita ketemu di meeting gitulah. Enggak, meeting tuh 2018. Ya, 3-4 tahun. 2018 ke 2022 tuh berapa tahun? 4 tahun. Oh ya? You don't know how to do math? 2018 ke 2002 2 Desember 18, 19, 20, 21, 22. Oh iya ya. Ya, 4 tahun yang lalu. No, bukan 4 tahun yang lalu. Sorry, 4 tahun setelah terakhir 4 ketemu. tahun setelah terakhir kali kita ketemu di malam ini ya, di hari ini. Ya, apa? Kayaknya kita mulai conversation-nya agak berbeda dari terakhir kali kita ketemu di sini. Soalnya terakhir ketemu kan kamu punya pacar. Cie. Sama-sama jomblo. Uhuy. Jomblo nggak ya aku waktu itu? Kamu nggak jomblo? Kok kamu bilang sama aku jomblo? Jomblo lah. I didn't mind being jomblo. You know I like being jomblo. Next. Ya. Awal hubungan ya yang pertama kali benar tersebar di media sih Itu pas ulang tahun kamu. ulang tahun aku ya. Terus atas tuh kamu lagi host apa itu? Iya, Yofi Nunu. Terus itu Terus itu lebaran ya. kita ke rumahnya Nia waktu itu. Yep. Itu 2 tahun yang lalu ya. Pas kesebar itu ya lumayan rame. Ya. Tenis.
Cie, kamu bagus, pinter kamu ya, bawa aku bunga gitu ya. Dikasih apa? I was there like, ayo. Iya. Aku menang tuh karena kamu aja. Sure. Kok gitu? Beneran? Terus? Birthday moment. Oh, iya. Itu yang pertama. Itu yang atas ulang tahunku. Ya, I remember. Ulang tahun kiri itu kita lagi di mana? Ayo, ingat gak? Kita mau ke Maroko. No, besokannya. Ya, ini kita lagi Soraya, buat aku film lagi kamu reading. itu. Atas kanan itu ya. My ulang tahun 40th. kamu, bawah. Itu 39. Enggak dong. Sorry, dua-duanya 40. 2 tahun yang lalu. Iya, mau bawah. Terus bawah juga. ulang tahun kamu. Terus nggak lama itu pertama terus habis itu ke Bali kan ya. Kamu Iya. rayain sama teman-temanmu. Di La Lucciola. Birthday moment. Oh, ini waktu itu ya. Sedang apa? Saling menguatkan. Suka dan duka. Yeah, that was a hard day. Tapi ya di hari itu kayaknya yang benar-benar bikin aku disappointed itu adalah media sih. Jangan ngomong gitu lah. Why not? Sorry aku dicekrek-cekrekin kayak gitu pas aku lagi malam sebelumnya mamaku baru meninggal tuh. Can you imagine? Dan I didn't want to share that to the world gitu, you know. I wanted to share to the people I love, but that was it gitu. And then the fact that like aku lagi gotong dia and then everybody was following me was a bit like I couldn't have a time for myself. Apa itu? Oh, Maroko, Jepang, Perjalanan melewati Singapura, musim. Bangkok, Apa, Amerika, Musim 5 benua. terus Australia. We travel a lot ya, baby ya. Very, yeah. Australia. Iya, we went to ke Australia kita Tapi ngapain memang ya? banyaknya kita ke Jepang. Oh, kawinannya Elodie. Ya, kawinannya Elodie. Ke Australia yang ke Jepang itu we went so many times. Sama Max 2 Prancis kali. justru cuma sekali ya. Nah, kita harus pergi lagi. You have to see my grandparents, you know. Amerika juga sekali. 4 kali sama kamu. Iya. Ya. Maroko sebentar. Ya. Ya Australia lumayan lama kita. And I was very sick. Aku yang sakit, Beb. Ingat nggak? Aku kayaknya kena COVID karena kawinannya Elodie itu kamu. aku yang sakit, bukan Iya, kamu. bener. Ya. Yang paling memorable apa dari Semuanya dong. Kamu? Apa yang mana? yang paling memorable dari semuanya di sini? Aku sih kayaknya Yang Sakura ya, first time ya Sakura ya. And then bisa Tapi aja. Prancis was our first time we traveled. Iya, belum ada. Pertama kali kita travel itu pasti Prancis. Terus aku udah ngerasa And kayak cocok ya. Honestly, I was a bit weirded out because like, what are we doing tiba-tiba kayaknya tuh kita masih baru 6 bulan pacaran. Bukan dipaksa, tapi rasanya kayak agak harus pergi gitu. Udah, yuk ini ada pertanyaan ya. Belum. Productive couple, ya gitulah. I mean, we're both actors, we're both Ya public banyak size. kerjaan bareng ya. Oh, Iya. yeah. Sakura, nice day to propose to someone. Dan tahu di sebelah kita, aku lagi propose, di sebelah aku lagi ada yang foto pre-wed. Iya. Ada yang lagi pre-wed di sebelah kita. Orang Thailand juga. Orang Thailand. Ya. Itu orang nggak tahu kan? Oke, next. Nih, Yang terakhir yang mana? Bachelor party. man. seru kamu? Seru. Aku juga seru. Aku masih ngantuk dari bachelor party aku. Aku Kamu sakit. lihatnya seru Aku juga. sakit sih bachelorku. Sebenarnya jujur aku sakit, tapi karena aku lagi rame-rame pergi sama temen-temen cewek itu, jarang-jarang kan aku serame itu Betul Mas. sih, kamu Jadi jarang. aku kuat-kuatin, aku kayak aku nggak apa-apa, padahal aku sakit banget hari itu dan aku lupa bawa obatku. Aku sebenarnya lumayan sering sih kayak gitu. It's actually Sebenarnya bukan yang sakit banget sampai nggak bisa, cuma kayak badannya nggak enak, bindeng, terus udah gitu meler, terus kayak agak Hacem, meriang gitu, iya hacim, terus udah gitu aku ternyata Shanghai dingin, aku nggak bawa jaket. Pas aku cek panas, jadi aku pikir nggak usah bawa jaket, ternyata sampai situ kayak makanya kamu tuh travel buddy-nya tuh bagusnya sama aku, because aku tuh pasti mikirin gitu. Pertanyaannya satu-satu, Kak. Oke, Oke. aku dulu. Ya. Jadi jawab buat berdua satu pertanyaan.
Dari fans ke pasangan hidup itu kayak mimpi banyak orang ya. Buat Maxim, gimana rasanya ketika sosok yang dulu cuma bisa kamu kagumi, sekarang sudah resmi jadi istri kamu? Ya, I don't know. Aku sih masih, ya, aku sih kalau ngomong sama temen-temen masih kayak gila ya gitu sih. Masih unbelievable aja sih. Gimana lagi sih? Shit. Nih, masih banyak orang di luar sana mungkin masih bertanya-tanya, kapan waktunya siap menikah? Menurut kalian bagaimana caranya mengenali bahwa kita benar-benar siap menikah? Bukan karena tuntutan, tapi karena panggilan hati. As a tip? Iya. Oh, kapan kalian... honestly, kalau menurut aku sih cari yang menurut kalian bisa pas, you know. But then again, kalau aku tuh tipe orang yang go with the flow. So, things just happen to me, and if the universe says it is it, aku ngikutin, ya ibarat, ya it's like what God gave me gitu sih. Aku lebih kayak gitu sih orangnya. Tapi itu tergantung orang, makanya aku nggak bisa kasih tip, you know. Ya kalau aku udah pernah dilamar sebelum kamu, but I just felt it was wrong. Ada rasanya kayak, udah ada keraguan, terus kalau keraguan itu kuat banget, udah nggak usah takut pikiran orang tua, nggak usah takut pikiran teman-teman, masyarakat, atau lingkungan kamu mau ngomongin kamu apa. Kalau kamu it doesn't feel right, kalau hatimu memberontak, artinya itu a big no-no, ikutin aja. Dan akhirnya ketemu kamu aja. Bayangin aku kalau aku demi memuaskan pendapat orang, terus aku kawin, terus aku kayak kesiksa. Akhirnya kalau ketemu, yakin aja. Itu akan ada ininya kok. Kadang laki-laki juga butuh waktu untuk merasa cukup siap, cukup layak, cukup dewasa. Apa ketakutan atau keraguan yang sempat Maxim rasakan sebelum memutuskan menikah? Semuanya. Cukup siap, cukup layak yang pastinya, cukup dewasa. I mean, kalau dewasa sih enggak ya. I feel I'm pretty adult in this sense, but like cukup siap dan cukup layak yang paling pertama. Layak itu is what, like? Deserve. Economically? Deserve. Like you deserve to be married or... Nggak, kalau aku lebih ke am I ready economically? Yang aku selalu paling takutin dulu. That's always been. Cuman, but again. Tapi kan kamu secara pekerjaan kan you have a job and you're quite productive. Jadi. Ya, tapi buat aku job aku itu is very unpredictable. Very very unpredictable. Job kita kan benar. Ya makanya. Ya bismillah aja lah. Yang penting bukan jobless ya, yang penting gak ada kerjaan atau bergantung sama orang tua. Ya. Setiap hubungan pasti selalu ada ujian. Apa masa paling sulit yang pernah kalian hadapi sebagai pasangan? Apa yang bikin kalian tetap memilih di satu sama lain? Ya, beginning of our relationship. Berbeda karakter. Bikin bertahan nggak tahu ya. Pengen aja bertahan, rasanya gitu lah. Cie. I don't know. Itu kayak tau gak sih kayak attraction yang udah terjadi yang aku nggak bisa kontrol aja sih. Kalau aku ya. Because I mean we fought. Kita berantem kok. You know, we had dark days, tapi just in the end we always end up being together lagi. Ember. Iya. Setiap pasangan pasti punya turning point, momen ketika ngerasa kayaknya nih orangnya deh di usia hubungan yang beberapa kali mulai yakin untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Aku jujur it just went naturally aja sih. Karena mungkin kalau aku lebih kayak udah di mana momen aku tuh ngerasa kayak ya memang hubungan itu harus ada usaha dan kerja kerasnya sih. Enggak, tapi mengalir juga gitu. If it's meant to be, karena kenapa kita bilang meant to be itu karena keduanya saling mau. Keduanya juga saling memperjuangkan, keduanya juga saling stay, ya gak sih? Betul. Ya. Dunia itu banyak lihat Luna Maya sebagai public figur publik. Tapi di mata Maxim, Luna itu siapa saat nggak ada kamera? Apa sisi yang paling bikin Maxim jatuh cinta girl? Yang mungkin orang lain belum tahu. Ya, mungkin apa, karena babe? kita berdua itu dari Bali ya. I mean, and then kita berdua kerjanya sama di tempat yang di bidang yang sama. I think it's just checklist yang tadinya sebenarnya aku udah nggak mau sih pacaran sama artis ya. I really did not want to go there again. I don't like the public attention. I'm never really liking it, to be honest. Cuman cara dia handle that
Dan karena dia juga ada sisi anak Balinya, it connected with how I want to do things as well. Walaupun you know sometimes she gets very hard ya. Dia itu bisa lumayan in job, in work. Yeah, she gets very very hard. Dan aku juga keras kepala ya orangnya. Actually, our biggest fights are always about work. Did you realize that? So, yeah, I think that's one of the things. Kita berdua memang cocoknya sih di situ. Mirip-mirip. We have same backgrounds. Proses persiapan pernikahan pasti memakan banyak waktu. Butuh waktu berapa lama sih buat nyiapin wedding kalian dari awal? 2 minggu. 2 bulan. Kalau wedding kita benar-benar 1 Maret kita prepare. Tapi ternyata kita tuh baru ngomongin, tapi ternyata kamu udah prepare the ring untuk kita pergi ke Jepang. Tapi kita decided ya udahlah, let's plan a wedding gitu. Which is kecepatan plan a wedding untuk propose. Iya. In any case, pertanyaannya adalah berapa lama? Kita 1,5 bulan lah, beneran. 2 bulan. Ya. 2 bulan lebih seminggu. 2 bulan lebih seminggu. Iya. Maksud aku kan kayak 9 dari minggu jenjang-jenjang total. kita kerja apaan kan kadang ada beberapa hari yang kita nggak planning gitu loh. So maksud aku kayak shooting days. Nggak gitu. Next. Ya udah, setiap pasangan pasti punya dream wedding masing-masing. Boleh ceritain konsep pernikahan kalian seperti apa? Nggak tahu. Di bulan nanti kita. Nanti wedding. lihat aja besok. Naik, Pokoknya ada dream wedding pesawat, kita spaceship. sesuai. Kita pergi ke luar Apakah angkasa. besok benar-benar sesuai dengan ekspektasiku ya kita Terus lihat di besok. bulan nanti kita pakai astronot. Setiap detail di hari pernikahan pasti dipilih dengan rasa cerita. Dari semua elemen wedding, dekorasi venue sampai baju, elemen mana yang paling punya makna personal buat kalian? Kayaknya kalau buat Luna sih paintingnya bapak ya, Ya. painting bapakmu. Ya, which is nice. Kita taruh di invitation. Terus ada masuk di dekornya juga. Kalau aku crepe Suzette. Itu aja. Makanan ya. Sama band, Oke. Ya udah. musik kalau aku. Soalnya itu kan sebenarnya it's what we like aja sih. Lebih dari kayak apa yang kita suka, hobi Sebenarnya kita mungkin improve. kita bisa dibilang wedding ini kita yang konsepin ya. WO tuh cuma hanya membantu organize. Tapi kalau secara konsep kita nggak punya konseptor. It's all like our concept gitu. Like my Gitu ya? concept. Ya. Aku nggak ngerti sih. Aku nggak ada reference juga. Aku nggak pernah. Kamu enggak, organize konsepnya wedding. aku semua. Kamu mah cuma bantu ini oke, ini enggak, ini apa sama bantu bayar. Kalau aku bilang iya transfernya yang mana nih? Aku kalau udah gini transfer woi. Even baju juga aku kan. Oh, kecuali P. Johnson that Yeah. came out from you karena aku sempet ada salah satu desainer Indonesia khusus cowok buat jasnya dia. Terus pas kita mau bayar terus tiba-tiba aduh jas kenapa nggak P. Johnson aja gitu. Oh iya ya, terus aku kayak gitu. Soalnya sebenarnya ya Tapi- P. Johnson itu adalah buat aku it was one of those first buys that was very big that also came like you wanted me to get. So it Iya. marked my but it was Aku tapi yang kenalin P. Johnson Ya. karena dia kan pengen bikin jas. not on that day sebenarnya. Bukan sih, ini tapi- udah setahun sebelumnya. betul not Kamu- on that day sebenarnya aku nggak mau, Iya. tapi aku beli juga and pas dateng Kamu suka banget Aku sama suka sekali, cuttingnya, iya. kamu suka sama ininya, suka terus sekali. tiba-tiba dia inget. and they're sesuai very ekspektasi. chill. Orang mereka itu sosialnya itu very gentleman gitu loh. Iya. Jadi Klasik. klasik sekali Benar-benar datang aja klasik. kita kayak oke mana kayak Nggak yang harus Iya, gitu. iya, iya, Nggak. they're That's why very I chill. like it. Dan aku juga kan pengennya bajunya super simple, super chill, yang nggak super simple ya, bajunya super. Pokoknya di wedding ini no payet ya, no bling bling. Aku nggak mau ada bling bling. ya. Netizen emang paling suka ngulik sesuatu. Waktu undangan sempat bocor, gimana respon kalian? Kaget sih. Aku kurang senang. Sebenarnya jujur karena undangannya bocor, akhirnya kita pikir ya udahlah we just go public aja. Akhirnya kita mikir ya udah live aja di YouTube kita. Tadinya kalau nggak bocor kita pengennya bener-bener
private, intimate. Sebenarnya aku kurang ini, cuman aku juga nyesel. Aku ada beberapa hal yang kayak, aduh nyesel deh, kenapa sih kita nggak mikirin kayak. I like intimacy ya. Aku suka yang benar-benar cuman between us, between family, between nyesel aja kayak nggak pasang nomor gitu di tiketnya biar kayak bisa tahu sih. But it is what it is. Again, if it was meant to be. Cuman memang kan aku tuh momennya, kalau aku momennya kayak gitu tuh, I impulsif lah. Aku langsung posting something and then like kesebar juga kayak Maxim itu kecewa gitu, whatever the hell ya. Dibilang kamu marah. Ya aku super marah. Masa? Oh. Ya can you imagine? Baru hari pertama kita sebarin langsung kesebar, ya kan? Come on. Seenggaknya tunggu 3 hari lah. Tapi ya whoever it is yang aku mungkin berpikir maksudnya bukan nyebarin, tapi Ya, kayak forward ke kasih temennya atau apa. ngasih tahu atau si Luna gini sama Max gitu-gitu. Aku ngerti sih mungkin maksudnya nggak ada maksud jahat, tapi maksudnya ada sesuatu di dunia ini kalau memang itu bertujuan untuk privacy atau sesuatu yang untuk tidak di-share, kita harus belajar juga untuk respect that gitu. Ini kan banyak terjadi di media sosial ya. Kadang-kadang kita pikir kita nggak akan ketahuan nge-share gitu. Tapi efek dominonya tuh panjang banget gitu. Jadi ya belajar dari situ juga kayaknya kita juga harus belajar menghargai sesuatu yang kalau ditujukan ke kita. Kayak misalkan ada temen bilang gini, jangan cerita-cerita ya, ini I just share it with you gitu. Jangan tiba-tiba ketemu temen yang lain, kemarin dia share tapi jangan bilang-bilang ya. Itu kan sebenarnya it's something yang applicate juga di sini gitu. Dan I don't think it's nice. Tapi anyways, whoever it is, what it is. Whoever it is, I know maksudnya nggak jahat. Oh iya, pasti dari kemarin like keringetan terus, waduh nih Maxim. No, obviously aku tuh orangnya itu nggak yang take it to heart loh. Cuman memang I impulsively get mad. Karena sebenarnya we want it to be private until the end. Tapi because of that leak, akhirnya ya udahlah sekalian aja. Ya kalau akhirnya gara-gara itu kita pikir ya udahlah kita live YouTube aja deh, sekalian aja kita share gitu. It is the way. Ya udah. Anyway, kalau itu nggak kesebar mungkin tiba-tiba ya selesai aja gitu. Tapi karena kesebar ya akhirnya, tapi blessing juga kita ada billboard di Sudirman di mana-mana because of that. Viral juga, jadi ya udahlah, why not? Iya. Pertanyaan terakhir, banyak yang bilang proses menyiapkan pernikahan bisa jadi ujian awal sebelum kehidupan rumah tangga dimulai. You know what? Ya, go on. Apa hal yang paling menguji kesabaran atau komunikasi kalian selama persiapan pernikahan ini? Atau perbedaan selera atau pandangan yang bikin kalian harus benar-benar belajar mendengarkan satu sama lain? You know, I have to say, along the way, kita siapin ini semua, kita ribut gede nggak ada ya? Ada. Nggak ada tiba-tiba, enggak bisa, aku maunya gini. Oh no, nggak kayak ada gitu. sampai kayak gitu. Kayak gitu. Cuman ribut kecil ada kayak misalkan ada frustrasi, that's for sure. Frustrasi iya, ada. Kalau aku lebih ke vendor sih. Iya, aku frustrasi. Kita lebih ke vendor ya frustasinya. Sama frustasi bayar bill ya. Invoice terakhir tiba-tiba masuk. No, terus. Aku ada. Ke aku. Iya. Kok aku nggak ada ya? Ya, because I don't have anything to decide. And the thing is, you always, jadi gini, terus aku minta kayak, yaudah aku mau ini, cuman she changes her mind a lot. Ya karena kan kita we wanted the But best. that's it. Yeah, gitu. of course. I get it. But somehow, somewhat, it Amanda. went really smooth. I thought, soalnya banyak orang yang bilang, wah, pas nentuin pernikahan tuh pasangan akan ditentuin, banyak yang tiba-tiba putus atau ribut gede-gedean apa, nggak ada di aku, nggak ada di kita ya. Enggak, we just take some space, you know. I mean, I know we both stressed, that's it. Dan kita kerja juga ya. Iya sih. Dan kita selalu dikejar sama, the public, blah blah. But All we handle it good. well. All Anyway, good. thank you for the questions. Semoga aja kalian dapat clarity. Ya. Dan juga ditunggu saja Gimana kelanjutannya ya? pernikahan kita. So sampai ketemu di on the day. Yeah. Bye. Bye.